Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Jadi selamat datang kembali, saya Syarif Hidayatullah, dan hari ini kita masuk ke video ke-8 praktikum sistem embedded. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas yaitu yang hemat kabel, hari ini kita akan membahas kakaknya yang jauh lebih kencang, yaitu SPI atau Serial Peripheral Interface. Mengapa kita butuh SPI? Jadi teman-teman harus tahu, kalau kita mau kirim data gambar ke layar warna, itu terlalu lambat. Gambar kalian bakal terlihat patah-patah. SPI adalah protokol sinkron yang menggunakan 4 jalur kabel utama, memungkinkan kita mengirim data dalam megahertz. Di video ini saya nggak cuma kasih lihat layar yang nyala, tapi kita akan bedah kode program yang membuat layar ST7735 ini menampilkan 3 tema berbeda, yaitu space, romance, dan patch secara otomatis setiap 5 detik tanpa membuat SP32 kalian ngehang. Mari kita mulai. Oke, jadi untuk penjelasan umumnya dulu sebelum masuk ke program. Jadi apa itu SPI protokol? SPI Serial Peripheral Interface adalah protokol komunikasi serial sinkron yang sangat cepat. Sering disebut protokol 4 wire, full duplex, pengiriman dan penerima data secara simultan. Lalu sinkronus dikendalikan oleh detak jam (SCLK). Kecepatan mendukung hanya jauh lebih cepat dibandingkan I2C. Hardware dan wiring setup. Jadi kalau di SP32 itu GPIO 18 SCK, DC-nya itu GPIO 2. Seperti itu. Lalu STT735 LCD Pass ini display capabilitas, yaitu model LCD T7735 1,8 inch adalah standar industri untuk UI microcontroller dengan resolusi 160 x 128 pixel. Warna 16 bit RGB 565 65K colors. The dynamic terms spectrum bintang acak. Inilah nanti pokoknya di UI-nya. Lalu untuk grafik primitif kode, yaitu membuat objek kompleks dari fungsi dasar library ada Fruit GFX, RGB 565 16 bit color format. Lalu non-blocking rotation 5 second interval transisi, yaitu mengapa memakai milis. Fungsi itulah yang menghentikan seluruh CPU kita menggunakan milis agar sistem tetap responsif terhadap interrupts lainnya. Engineer checklist, yaitu SPI speed, gunakan hardware SPI pins untuk performa maksimal 27 MHz. Memori MGMT menggunakan grafik primitif dari bitmap untuk hemat memori. Timing selalu terapkan non-blocking logic untuk UI yang smooth. Oke, lanjut ke bagian pembahasan programnya. Jadi saya akan buka programnya. Oke, mari kita lihat ke baris kode awalnya, yang dimana di sini saya mendefinisikan pin SPI custom pada SP32, yaitu baris 8-12 itu memperlihatkan MOSI di pin 19 dan SCLK di pin 18. Ini adalah jalur data dan detak jantung gambaran kita. Lalu ada pin CS, chip select di pin yang bertugas membangun layar saat data akan dikirim.
baris 18 sampai 35 kita mendefinisikan warna. Teman tipe layar ini menggunakan format RGB 565, artinya 5 bit untuk merah, 6 bit untuk hijau, dan 5 bit untuk biru. Total ada 536 kombinasi warna. Saya sudah siapkan palet warna khusus mulai dari space, blue, sampai romance, pink agar tampilannya estetik. Di fungsi setup, baris TFT unit adalah perintah inisialisasi chip pengontrol layar. Kalau warna layar kalian terbalik, mungkin kalian harus ganti ke Green AB tergantung varian hardware-nya. Lalu selanjutnya saya akan bahas beda grafik primitif Time Deep Dive. Jadi algoritma gambar saya tidak menggunakan gambar BMP yang berat, melainkan menggambarkan objek satu persatu dari titik koordinat. Tema 1, Space, lihat fungsi Draw Stars. Saya menggunakan strand 1, 2, 3, 4, 5 agar posisi bintang selalu konsisten tapi terlihat acak. Fungsi TFT, Fill Circle, digunakan untuk membuat planet dengan efek glossy. Caranya kita tumpuk lingkaran besar dengan lingkaran putih kecil di sudutnya. Untuk simulasi, pantulkan cahaya. Tema 2, Romance. Coba perhatikan fungsi dari awal Argheart di baris 158. Menggambarkan hati di layar resolusi 160 dikali 168 itu menantang. Kita menggunakan perhitungan jarak lingkaran dx dikali dx tambah dy dikali dy untuk membuat lengkungan yang halus di bagian atas lalu menyatukan dengan bentuk segitiga. Lalu untuk tema ketiga yaitu tema PES. Di sini kita dengan komposisi di sini kita bermain dengan komposisi bentuk seekor kucing dibentuk dari satu flowchart untuk kepala, 2 flowchart untuk telinga, dan beberapa draw line untuk kumis. Teknik ini sangat efisien karena tidak memakan memori yang besar. Lalu untuk selanjutnya itu logika rotasi non-blocking. Baris yang 315. Seringkali mahasiswa menggunakan delay 5000 untuk ganti tema. Jangankan lakukan itu. Kalau kalian pakai delay ESP32, kalian akan tidur dan tidak bisa mengerjakan tugas lain seperti baca sensor. Lewat logika aktif time sama dengan L sub time per 5000 di persen 3. Jika kita membagi waktu perjalanan dengan 5000 milidetik, hasil sisa baginya modulus akan selalu 0, 1, atau 2 secara berurutan. Inilah yang membuat tema berganti selama 5 detik secara presisi. Di baris 320 ada fitur transisi sebelum ganti tema. Saya memerintahkan layar untuk flash atau berkedip hitam sejenak. Ini memberikan user experience yang lebih profesional, seolah-olah ada proses loading yang sengaja dibuat. Jadi untuk pembahasan itu sampai saat itu saja. Lalu saya akan mendemokan ya. Jadi
Saya akan demokan videonya. Nah, Pertama kita jalankan. seperti itu. Nah, animasinya bergerak menggunakan SPI. Jadi sebelumnya yang ketika praktikum awal di kelompok kami itu belum bisa mengakses SPI. Setelah itu saat ini sudah bisa dan sudah bisa tertampil di SPI. Lalu untuk jadi untuk SPI itu tidak hanya seperti untuk tidak hanya seperti untuk itu ya, kayak LCD TFT ya. Jadi SPI itu bisa buat kayak sensor. Jadi kadang ada sensor yang mempunyai protokol SPI. Contohnya ini saya carikan. Nah, ini ada banyak ya sensor-sensor SPI, BMP280 ini ada Fruit, I2C atau SPI, yang dimana dia itu juga sensor suhu juga, kelembapan, ini juga ada accelerometer, gyro, ini makanya Misomoshi, MPU, IMU, seperti itu. Lalu untuk kamera pun juga ya, dia itu menggunakan SPI buat ngirim data dari kamera yang diambil itu ke contohnya kayak ya laptop atau mini PC, atau enggak langsung kirim data berupa data tersebut. Ini ada pun BM680 ini juga suhu kelembapan, dia komunikasinya pun bisa menggunakan SPI, MBU, terus sensor api juga ini ada. Ini pressure sensor dari spark fan. Oh ya, kalau BM60 pun bisa pakai pressure sensor juga itu bisa SPI juga. Jadi sensor-sensor di pasaran ini banyak juga ya menggunakan SPI, dikarenakan SPI sebenarnya itu lebih kencang kecepatannya, lebih stabil daripada I2C. Tapi dia kebanyakan dibuat untuk pengiriman kayak data gambar, bitmap, dan lain-lain. Tapi kalau untuk sekedar buat baca nilai sensor itu I2C pun bisa, karena tidak seberat itu untuk kayak pengiriman, kecuali kalau I2C itu kelemahannya kabelnya kalau panjang itu jadi jelek datanya. Ya ibarat semakin pudar lah begitu. Itu sudah sih, dari saya sih cukup itu saja ya. Nah, itu saja. Jadi kesimpulannya itu, SPI adalah kunci untuk membuat antarmuka grafik yang responsif.
Dengan memahami koordinat X dan Y serta teknik non-blocking timing, kalian bisa membuat dashboard IoT yang sangat keren di proyek kalian nanti. Seluruh kode estetik ini sudah saya taruh di GitHub. Linknya ada di bawah. Jika kalian berhasil mencoba kode ini dan layarnya menyala, jangan lupa screenshot dan tag saya atau tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ke-8 ini. Saya Syarif Datullah, tetaplah bereksperimen dan sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Adios.